Setelah Tintin jatuh ke jurang, dia berhasil menemukan jalan keluar di tempat yang sama. Bobby senyum duduk untuk menikmati makanannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Yuk kita teruskan di chapter ini. Ketika kepala Tintin muncul dari tanah di balik sebuah batu, Bobby terperangah dengan ekspresi yang penuh dengan ketakutan. Ia tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dilihatnya, karena Tintin yang ia kira telah hilang, muncul kembali secara tiba-tiba. Panik menyerang Bobby dan ia berlari seraya berteriak dengan ketakutan, "Tolong! Tolong! Ada hantu! Hantunya Tintin!" Ia sangat yakin bahwa Tintin sudah meninggal dan yang dia lihat sekarang adalah semacam makhluk supranatural yang kembali untuk mengejarnya. Tintin dengan tenang keluar dari lubang bawah tanah sambil melihat Bobby berlari koncar-kancir berkata, "Aneh juga. Munculnya kok di sini?" Dan tampaknya dia tidak begitu gembira bertemu kembali dengan saya. Snowy pun tampak ikut keluar dari lubang. Melihat makanan Bobby yang ditinggalkan, Tintin berkata, "Wah, baik juga dia mau meninggalkan makanan untuk saya. Terima kasih, terus terang saya lapar bukan main." Sementara itu Snowy yang juga lapar berkata, "Saya juga." Bobby yang ketakutan berlari ke arah kepala suku dan memberitahu, "Kepala suku, kepala suku, saya baru saja melihat hantu. Hantu pemuda itu. Padahal dia tadi sudah mati. Saya yang menembaknya dan dia jatuh ke dalam jurang, sekarang dia muncul lagi dari dalam tanah." Mendengar laporan itu, kepala suku merespons dengan geram, "Apa katamu? Dari dalam tanah? Wah, pasti dia sudah menemukan gua rahasia kami. Ayo antarkan kami ke sana, kita harus bunuh anjing hutan itu." Dengan kelompok bersenjata mereka berjalan menuju lokasi yang ditunjukkan pria itu. Kepala suku berbicara dengan nada marah, "Demi Manito, kulit kepalanya akan kupakai untuk penghias wigwamku." Salah satu anggota suku bahkan mencemooh Tintin dengan menyebutnya lemah seperti perempuan. Ketika Tintin masih menikmati makanan, tiba-tiba sebuah anak panah meluncur melewati kepalanya dengan kecepatan tinggi, membuatnya terkejut. Ia sadar bahwa mereka telah ditempatkan dalam bahaya besar. Serangan terus berlanjut. Tintin dan Snowy dengan cepat berlindung dari hujan panah yang datang dari para penyerang dengan loncat masuk kembali ke dalam lubang di mana dia keluar tadi. Melihat Tintin yang berhasil menghilang lagi, kepala suku berkata dengan penuh kemarahan, "Monyet kecil itu. Dia lolos lagi." Bobby menjadi informannya pun meminta para prajurit suku untuk mengejar Tintin tanpa henti. Para anggota suku segera bersiap untuk melanjutkan pengejaran dipimpin oleh kepala suku mereka. Dengan senjata di tangan mereka semua bersiap untuk memasuki lubang persembunyian Tintin. Namun Bobby tidak sabar dan mulai memberi perintah pada para anggota suku dengan kasar. Ia berkata, "Ayo sana! Dan cepat sedikit! Cepat! Astaga, kalian tampaknya takut untuk ikut dengan bosmu ya?" Saat menunggu hasil dari pengejaran, Bobby mulai gelisah. Ia berpikir, sudah lebih dari 10 menit mereka turun, apa kiranya yang terjadi? Kekhawatiran mulai menghantuinya. Akhirnya salah satu anggota suku muncul di permukaan. Ia melaporkan dengan wajah bangga, Wakonda yang besar telah menganugerahi kemenangan kepada satria-satrianya. Pemuda kecil itu sudah dikalahkan. Prajurit yang lain menjelaskan bahwa kepala suku mereka telah menaklukkan Tintin sendiri dan akan segera kembali dengan membawa korban yang ia kalahkan di bawah tanah. Kepala suku tersebut keluar dari dalam tanah dengan bangga membuktikan kekuatannya setelah bergulat di dalam gelap dan penuh tantangan. Tintin dikira sudah tidak berdaya. Setelah semua prajurit dan kepala suku keluar dari lubang, mereka mulai menarik kaki seseorang yang mereka sangka adalah Tintin. Tiba-tiba keterkejutan di antara para prajurit dan pemimpin suku di saat mereka menyadari bahwa orang yang mereka tarik keluar dari lubang ternyata adalah sahabat mereka yang dikenal sebagai si bebek pincang. Pemimpin mereka tampak memegangi wajahnya penuh dengan rasa malu atas kesalahpahaman fatal ini. Setelah kejadian itu, Bobby bercakap-cakap dengan pemimpin suku.
Pemimpin suku mengusulkan agar pemuda tersebut dibiarkan mati kelaparan di gua. Bobby setuju sambil menegaskan bahwa yang terpenting adalah menyingkirkan orang itu secepatnya. Pemimpin suku berkata kalau kita tutup lubang ini, mereka yakin bahwa pemuda itu tidak akan dapat melakukan apapun kecuali pasrah terhadap takdirnya. Dia menunjukkan di sini ditutup oleh batu besar, di ujung lain adalah sebuah jurang curam. Dia tidak mungkin selamat katanya. Setelah lubang ditutup oleh batu besar, seorang suku pria ditugaskan untuk menjaga. Diduduk termenung di atas sebuah batu besar. Dengan senapan di pangkuannya, ia tampil seolah tengah berjaga atau bersiap mengawasi situasi. Di dalam gua, Tintin berusaha tetap optimis meskipun dalam situasi terjepit. Ia menjelaskan pada Snowy bahwa ia mencoba membuat bubuk mesiu dari peluru-peluru yang ada. Menurutnya dengan campuran itu mereka bisa menghancurkan batu yang menyegel gua ini. Bersemangat Tintin menjelaskan rencananya sambil meminta pendapat Snowy yang menanggapi dengan rasa penasaran. Tintin bersiap untuk mengimplementasikan rencananya. Ia meminta Snowy untuk menunggu dan mengingatkan anjing itu agar tetap berhati-hati. Dengan hati-hati ia menyalakan petasan atau bubuk mesiu itu. Snowy memperingatkannya untuk tidak sampai ikut meledak bersama jebakan itu. Bubuk mesiu telah diletakkan dalam posisi strategis. Tintin dengan percaya diri meyakinkan Snowy bahwa sebentar lagi batu besar itu akan meledak keluar seperti gabus botol sampahnya. Ia senang karena kebebasan mereka kini tinggal menghitung waktu saja. Dengan tangan menutup telinga, Tintin menunggu detik-detik ledakan terjadi. Snowy berdiri di sampingnya merasa waspada. Dia mempersiapkan diri akan getaran besar yang akan segera mengguncang. Saat suara letupan kecil terdengar dari dalam gua, Tintin dan Snowy menatap ke arah batu besar yang masih tidak bergeming. Tintin dengan ekspresi penasaran bertanya-tanya mengapa ledakannya belum memberikan efek besar seperti yang direncanakannya. Sementara itu, seorang penduduk lokal masih duduk di atas batu besar tanpa menyadari bahaya. Tintin mulai kehilangan harapan. Ia menyadari bahwa jumlah bubuk mesiu yang digunakannya tidak cukup untuk menembus batu besar itu. Snowy terlihat membayangkan dirinya kelaparan dan menjadi kurus. Tintin tidak menyerah. Ia mengajak Snowy untuk mencoba cara lain, yaitu menggali jalan keluar dengan tangan mereka. Ia memotivasi Snowy untuk bekerja keras meskipun hasilnya diragukan. Snowy berkomentar dengan sarkasme memperingatkan Tintin agar tidak terlalu optimis jika jalan itu dapat selesai dalam 5 menit. Di dalam kegelapan, Tintin dan Snowy mulai menggali tanah. Ia yakin bahwa kerja keras mereka akan memberikan hasil. Namun di tengah penggalian, Tintin merasakan tanah menjadi lembab dan ia mencium bau aneh. Penduduk lokal yang duduk di atas batu masih termenung tanpa menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi di bawahnya. Suasana di luar tetap terlihat damai dan tenang. Secara tiba-tiba dorongan besar terjadi, air menyemprot dengan deras dari lubang. Batu besar tempat penduduk lokal itu duduk terlempar tinggi ke udara. Termasuk orang yang duduk di atas batu yang terlontar tanpa sempat memahami apa yang sedang terjadi. Tintin dan Snowy ikut terlempar oleh kekuatan dorongan cairan besar tadi. Keduanya berputar di udara dalam situasi yang benar-benar kacau. Tapi mereka berhasil keluar berkat air yang mendorong batu penutup itu. Setelah jatuh akibat semprotan air tersebut, Tintin duduk di atas tanah sambil memegangi kepalanya yang sedikit pusing. Snowy terlihat baik-baik saja dan berdiri di dekat Tintin bersyukur mereka selamat dari situasi tersebut. Di akhir cerita ini, Tintin berhasil keluar dengan selamat dari gua berkat air yang mendorong batu. Chapter nanti bakalan lebih seru lagi, yuk kita teruskan.